Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat? Baik, puji Tuhan. Senang bisa bertemu lagi dengan anak-anak didik kami. Ya, meskipun saat ini keadaan kita masih memprihatinkan karena kita belum bisa bertemu ataupun langsung bertatap muka langsung di depan kelas dan melakukan aktivitas kita mengajar seperti biasa. Tapi anak-anak didik kami sekalian, kami menghimbau, ibu guru menghimbau untuk sementara ini tolong tetap stay at home sampai keadaan benar-benar memungkinkan untuk kita melakukan aktivitas kita kembali. Nah, oke, pada hari ini ibu akan membahas tentang bab selanjutnya yaitu metabolisme. Tapi sebelum kita memulai pelajaran ini ada baiknya mari kita berdoa di tempat kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Nah, hari ini seperti tadi yang ibu bilang, hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Oke, sebelum kita masuk ke materi metabolisme, pertama kita lihat dulu tentang tujuan pembelajarannya. Nah, jadi setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini, ibu harapkan para peserta didik, anak-anak ibu sekalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian metabolisme, yang kedua menemukan ciri-ciri dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, dan yang ketiga menjelaskan fungsi enzim dalam metabolisme. Nah, oke. Nah, sebelum masuk ke pengertian metabolisme, ibu mau bertanya, apakah sebelumnya anak-anak didik kami sekalian ada yang udah pernah dengar tentang metabolisme? Oke, baik. Nanti bisa di searching lagi di Google tentang metabolisme. Nah, pengertian metabolisme. Metabolisme adalah serangkaian proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel disertai dengan adanya perubahan energi. Nah, jadi metabolisme ini adalah proses pembentukan atau penguraian yang terjadi di dalam sel. Nah, di mana proses penguraian ini menghasilkan adanya perubahan energi. Nah, jadi metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama katabolisme, di mana katabolisme ini adalah proses penguraian seperti proses respirasi sel dan juga fermentase. Nah, yang kedua ada anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kimia seperti proses fotosintesis, kemosintesis, sintesis lemak dan juga sintesis protein. Nah, jadi metabolisme ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang katabolisme, di mana katabolisme ini adalah proses penguraian reaksi kimia. Nah, selain katabolisme ada juga anabolisme, di mana anabolisme ini setelah diurai terjadilah proses anabolisme, yaitu pembentukan senyawa kimia lagi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Nah, selanjutnya proses metabolisme ini memerlukan yang namanya enzim. Kalau misalkan enzim tidak ada, maka proses metabolisme akan berlangsung lambat, di mana metabolisme ini terjadi atau terdiri atas serangkaian reaksi kimia kompleks dalam jalur-jalur metabolik tertentu. Nah, jadi itulah makanya diperlukan enzim untuk mempercepat reaksi kimia kompleks yang ada di jalur-jalur metabolik tertentu. Nah, setiap jalur metabolik dalam sel diawali dengan satu molekul spesifik bernama enzim, kemudian diubah menjadi produk tertentu. Setiap langkah dalam jalur tersebut dikatalis oleh enzim spesifik. Nah, jadi itulah enzim itu di dalam proses metabolisme dia mengubah suatu reaksi yang kemudian menghasilkan produk-produk tertentu. Nah, di sini ada gambarnya di mana kita lihat ada A, yang ini garis A, B, C, dan D. Nah, di sini A ini adalah enzim pertama, ini adalah di enzim A, B, dan C terjadi reaksi 1 dan juga reaksi 2. Nah, di mana reaksi ini terus bereaksi ataupun proses kimia ini terus terjadi, di mana proses ini dipercepat oleh adanya enzim. Nah, ini dia enzim yang ada di atas. Nah,
kemudian dari enzim ini, dari reaksi ini dihasilkanlah produk. Nah, jadi enzim tadi itu mempercepat reaksi daripada metabolisme yang kemudian membentuk ataupun menghasilkan suatu produk. Nah, tadi Ibu sudah bilang, nah kalau misalkan uh, proses metabolisme ini sangat memerlukan yang namanya enzim. Nah, enzim itu adalah suatu atau beberapa gugus polipeptida atau protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia. Nah, katalis adalah senyawa yang mempercepat proses tanpa ikut bereaksi. Nah, jadi itulah enzim adalah proses di mana enzim ini mempercepat suatu reaksi tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Nah, enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat-zat yang bereaksi dan kemudian mempercepat reaksi zat tersebut. Sebagian besar enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Nah, jadi adanya enzim ini akan mempercepat proses metabolis karena enzim adalah fungsinya untuk mempercepat suatu proses reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, jadi enzim ini ketika suatu proses reaksi kimia terjadi, nah dia akan menempel pada permukaan zat-zat tersebut untuk mempercepat reaksi pada zat tersebut. Dan enzim bekerja secara khas, yaitu ketika dia sudah bekerja pada suatu senyawa, dia tidak bisa lagi bekerja ataupun mempercepat proses reaksi selanjutnya. Nah, jadi dia hanya bisa bekerja ataupun mempercepat suatu reaksi di satu reaksi saja atau di satu senyawa saja. Yang artinya dia tidak bisa bekerja dengan dua atau katakanlah dengan dua objek. Dia hanya bisa bekerja pada satu senyawa saja. Nah, istilah enzim berasal dari bahasa Yunani yaitu enzime. Nah, yang artinya dalam bahan pengembang atau ragi. Nah, ini contohnya dikatakan ragi, misalkan kita ingat tentang tadi seperti apa? Tadi kan Ibu bilang proses katabolisme itu seperti respirasi sel dan juga fermentasi. Nah, fermentasi adalah itu proses seperti, ada yang tahu apa contoh fermentasi dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita sebut dengan fermentasi apa? Nah, iya, proses seperti pembuatan tape dan juga tempe. Nah, jadi disitulah, nah ketika kita membuat tape, nah disitu kan ketika proses fermentasi tape itu diberikan ragi. Nah, disitulah ragi itu diartikan sebagai enzim. Nah, di mana ragi itu mempercepat proses fermentasi daripada singkongnya, jadi makanya bisa jadi tape. Nah, itulah. Nah, jadi penggunaan enzim pada mulanya digunakan untuk merujuk pada zat mati yang terlibat dalam reaksi kimia organisme hidup. Enzim mempunyai dua fungsi, yaitu mempercepat atau memperlambat reaksi, mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Jadi enzim itu bisa berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi, bisa juga berfungsi untuk memperlambat suatu reaksi kimia. Nah, dan juga mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas? Oke, baik, Ibu, selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang karakteristik dan cara kerja enzim. Karakteristik dan cara kerja enzim ini sangat khas ya, dimana dia enzim merupakan molekul spesifik yang akan diubah oleh enzim, dinamakan substrat enzim atau biasanya disingkat dengan S atau reaktan. Nah, jadi enzim berikatan dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Nah, yang ketiga ada ketika enzim berikatan dengan substrat, kerja katalik enzim akan mengubah substrat menjadi produk reaksi atau P. Nah, ini adalah contohnya di mana di sini ada, kita lihat ini adalah
salah satu enzim. Di sini ada simbol E, ini adalah enzim, dan di sini ada substratnya, ada S-nya. Nah, di sini dia akan bekerja dari ini, dari di sini masih belum ada ikatan atau belum terjadi reaksi. Nah, di sini ada enzim dan substratnya. Nah, enzim ini kemudian substrat ini menempel ke enzimnya. Makanya jadi ada enzim, ada menjadi enzim substrat. Nah, dari enzim substrat ini menghasilkan produk. Ini adalah produk yang dihasilkan dari enzim dan substrat yang telah berikatan. Ini enzim dan substratnya sudah berikatan dan menghasilkan produk. Nah, ini adalah produknya dan ini adalah enzimnya. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang enzim adalah katalis atau suatu senyawa yang berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, jadi di sini dia sebagai katalis, ini adalah enzim. Enzim ini adalah sebagai katalis dan di sini ada substrat. Nah, kemudian enzim ini dan substrat ini berikatan. Nah, jadi di sini enzimnya bekerja atau enzim ini mempercepat reaksi substratnya ini dan kemudian menghasilkan produk tanpa enzimnya ikut bereaksi. Nah, ini bisa dilihat enzimnya masih bentuknya sama, ya kan? Sama, enzimnya tidak bereaksi ataupun tidak berubah bentuk. Dia tetap seperti bentuk semula pada enzim yang pertama ini dan akan tetapi menghasilkan produk yang berwarna kuning ini. Nah, jadi begitulah cara kerja enzim ataupun karakteristik enzim. Yang selanjutnya, enzim disintesis dalam bentuk calon enzim yang tidak aktif, kemudian diaktifkan dalam lingkungan pada kondisi yang tepat. Misalnya, tripsinogen yang disintesis dalam pankreas diaktifkan dengan memecah salah satu peptidanya untuk membentuk enzim tripsin yang aktif. Nah, jadi tripsinogen ini disintesis di dalam pankreas dan kemudian diaktifkan dengan memecah salah satu peptida atau protein dan kemudian membentuk enzim tripsin. Yang selanjutnya, bentuk enzim yang tidak aktif disebut dengan zymogen. Nah, enzim yang tersusun atas dua bagian. Apabila enzim dipisahkan satu sama lainnya menyebabkan enzim tidak aktif. Namun, keduanya dapat digabungkan menjadi satu yang disebut dengan holoenzim. Kedua bagian enzim disebut yaitu apoenzim dan koenzim. Nah, jadi bentuk enzim yang tidak aktif ketika terjadi proses reaksi kimia itu disebut dengan zymogen. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah cara kerja enzim. Nah, jadi seperti tadi, cara kerja enzim itu, enzim bekerja secara khas. Ya, kenapa disebut bekerja secara khas? Karena yang pertama dia bekerja secara spesifik, yang artinya substrat dapat berikatan dengan enzim pada wilayah tertentu yang disebut situs atau sisi aktif atau activate. Saat substrat memasuki sisi aktif enzim, terjadi interaksi kimia substrat dan gugus kimia rantai samping asam amino sisi aktif enzim yang menyebabkan terjadinya kecocokan. Nah, jadi substrat itu berikatan dengan enzim seperti pada gambar tadi ada substrat S dan juga enzim E yang kemudian mereka terjadi ikatan gitu. Nah, ketika mereka berikatan, nah enzim itu ketika enzim dan substratnya terjadi interaksi, otomatis enzimnya sudah aktif. Nah, dan kemudian gugus kimia rantai samping asam amino sisi aktif enzim yang menyebabkan kemudian terjadinya kecocokan antara substrat dan juga enzim. Yang kedua, bekerja berulang dan dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga ada bekerja secara bolak-balik atau reversible, yaitu suatu enzim dapat mengkatalisis reaksi maju atau reaksi mundur, yang artinya enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain dan dapat bekerja menyusun senyawa-senyawa itu menjadi senyawa semula.
Ini menunjukkan kerja enzim bolak-balik. Nah, jadi enzim bekerja secara bolak-balik. Yang keempat yaitu enzim menurunkan energi aktivitas. Energi yang dibutuhkan untuk mendorong substrat melakukan reaksi dinamakan energi aktivitas yang disingkat dengan EA. Energi ini disuplai dalam bentuk panas yang diserap oleh molekul substrat dari lingkungan. Oleh karena itu, untuk dapat bereaksi, substrat memerlukan sejumlah energi aktivitas untuk mencapai puncak reaksi. Nah, jadi disinilah enzim bekerja untuk menurunkan energi aktivitas supaya substratnya bisa mencapai puncak reaksi. Nah, jadi ketika energi aktivitasnya ini telah turun, jadi substrat menyerap energi dari atau menyerap molekul substrat dari lingkungan. Nah, jadi ketika energi aktivitasnya sudah mencapai titik yang rendah atau tidak panas lagi, disitulah substratnya itu mencapai puncak reaksi. Nah, dalam tubuh makhluk hidup, enzim bekerja dengan dua mekanisme kerja yang dapat dijelaskan dengan dua teori. Nah, jadi di dalam tubuh makhluk hidup, di dalam enzim ini bekerja dengan dua mekanisme kerja, yaitu ada yang pertama ada teori gembok dan anak kunci atau lock and key theory. Teori ini mengatakan bahwa enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks energi enzim substrat. Nah, seperti kunci yang masuk dalam gembok. Nah, setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Nah, jadi ini teori ini seperti namanya gembok dan anak kunci. Nah, contohnya ketika kita mengunci pintu, memasukkan gembok, memasukkan kunci ke gembok itu karena sama-sama mempunyai bentuk yang sama, atau misalkan karena gemboknya besar jadi kuncinya juga besar, atau gembok itu kan, kunci itu kan bawaan dari gembok. Nah, jadi sama ketika kita mengunci pintu, karena bentuknya sama maka dia akan berikatan dan membentuk suatu reaksi. Nah, kemudian juga menghasilkan produk. Nah, setelah produk dihasilkan, enzim dilepas kembali karena enzim adalah sebagai katalis yang dimana enzim itu sebagai bereaksi namun tidak ikut bereaksi. Nah, jadi disinilah itu enzim dan substratnya sama-sama bergabung membentuk enzim substrat. Nah, enzim substrat itu beda sama enzim dan substrat. Nah, enzim ini misalkan ini adalah enzimnya, ini adalah substratnya. Jadi enzim dan substrat ini bergabung menjadi satu, ya kan? Ini misalkan ini gemboknya, ini kuncinya, jadi kuncinya masuk ke gemboknya menjadi satu. Nah, jadi menghasilkan produk. Nah, kemudian dari sini akan menghasilkan setelah produk ini dihasilkan maka enzim akan dilepaskan kembali. Yang kedua ada teori kecocokan yang terinduksi atau induced fifth theory. Menurut teori kecocokan yang terinduksi ini, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi mengikuti bentuk substrat membentuk kompleks enzim substrat. Nah, jadi ketika yang tadi yang pertama adalah teori gembok dan kunci, ini adalah teori kecocokan yang terinduksi. Nah, di mana di sini kita lihat gambarnya, ini adalah substratnya, ini adalah enzimnya. Nah, di sini substratnya memiliki bentuk yang beda dengan enzimnya, lihat. Nah, sama kayak misalkan kalau kayak kita mengunci pintu gitu, ya kan. Nah, gemboknya besar tapi kuncinya kecil banget, itu otomatis tidak bisa mengunci kan, sama seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat bentuk enzim dan substratnya itu sangat berbeda. Namun meskipun berbeda, nah disinilah teori kecocokan ini berlaku. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa ketika
sisi aktif enzim itu sangat fleksibel, yang artinya dia bisa menyesuaikan bentuk bentuknya sendiri dengan substratnya. Nah, jadi enzimnya berbentuk seperti ini, sedangkan substratnya berbentuk seperti ini kan. Nah, dari ini otomatis tidak bisa masuk. Akan tetapi enzimnya akan memodifikasi diri, jadi dia bisa memiliki bentuk yang sama seperti substrat. Nah, sehingga setelah dia memodifikasi dirinya mengikuti bentuk dari substrat, maka enzim dan substrat ini bisa ber enzim dan ini bisa jadi gabung, ya kan? Jadi berikatan atau bisa bereaksi dan menghasilkan produk, menghasilkan kompleks enzim substrat. Nah, disitulah dia. Jadi kalau misalkan tadi teori gembok dan anak kunci itu kunci enzimnya dan substratnya memiliki bentuk yang sama sehingga memungkinkan untuk bergabung membentuk kompleks enzim. Nah, sedangkan ini enzim dan substratnya itu tidak memiliki bentuk yang sama sehingga enzimnya harus memodifikasi dirinya mengikuti bentuk substrat karena enzim itu memiliki bentuk yang fleksibel. Nah, jadi artinya dia akan mengikuti bentuk dari substratnya, kemudian bereaksi membentuk kompleks enzim substrat. Nah, oke. Kemudian kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Oke, sebelumnya sampai sini adakah yang kurang jelas atau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya? Oke, baik. Nanti Ibu akan tanya setelah penjelasan ini, oke? Jadi dengarkan, oke? Sifat-sifat enzim. Yang pertama ada enzim itu sebagai katalisator, yang mana katalisator itu adalah bereaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, jadi enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim itu bersifat khas dan aktivitasnya dapat diatur. Nah, itu tadi enzim itu sebagai katalis di mana dia mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau mempercepat suatu reaksi di dalam sel tapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Dia hanya sebagai perantara untuk mempercepat reaksi tersebut. Yang kedua ada enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein karena aktivitas katalisnya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, contohnya RNA. Nah, jadi enzim itu merupakan suatu protein karena dia bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Yang ketiga ada enzim itu khusus. Enzim itu fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Nah, jadi itu dia. Karena tadi enzim itu bekerja secara khusus, jadi dia hanya bekerja pada suatu perubahan zat tertentu. Nah, jadi dia tidak bisa sembarangan mengubah zat tertentu gitu ya kan. Contohnya enzim katalase hanya digunakan untuk mengurai H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalis amilum sebagai substratnya. Jadi dia tidak bisa mengkatalis atau menguraikan zat lain karena dia khusus. Yang keempat ada enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Nah, jadi sebagian enzim itu ada yang bisa bekerja untuk mengkatalis molekul atau zat-zat tertentu. Dia bisa bekerja bolak-balik. Ada juga yang tidak bisa bekerja bolak-balik. Nah, contohnya ini molekul lemak menjadi contohnya enzim lipase yang bekerja mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol, atau sebaliknya menyusun lemak dari komponennya. Nah, jadi ini artinya enzim lipase ini dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya.
Nah, dari komponen pensiunnya ini, enzim ini dapat uh, menyusun lagi asam lemak, menyusun lagi molekul lemak. Nah, jadi dia bisa bekerja bolak-balik, dia bisa membongkar terus bisa lagi untuk memperbaiki. Nah, seperti tadi Ibu bilang, contohnya seperti seorang tukang yang uh, mencoba untuk memperbaiki misalkan uh, sepeda motor. Nah, ketika kita bawa itu ke bengkel, otomatis tukangnya akan membongkar bagian-bagian yang rusak. Habis itu dia perbaiki, kemudian dipasang lagi. Nah, itu dia bekerja bolak-balik, dibongkar kemudian disusun kembali. Nah, selain karakteristik cara kerja dan juga sifat-sifat enzim, enzim ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ketika dia bekerja. Nah, yang pertama ada suhu. Suhu sangat mempengaruhi enzim. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Ketika suhu lingkungan enzim naik 10 derajat Celcius, maka enzim akan bekerja menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Nah, jadi enzim ini kerjanya sangat dipengaruhi suhu. Dia sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Ketika suhu lingkungannya naik 10 derajat Celcius, dia akan bekerja lebih cepat, 2 kali lebih cepat daripada sebelum suhu 10 derajat Celcius. Tapi suhu tersebut juga ada suhu maksimum dan juga minimumnya. Contohnya misalkan dia suhunya 10 sampai 20 derajat Celcius, maka cara kerja enzim ini akan naik 2 kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya. Tetapi misalkan kalau udah mencapai batas maksimumnya, misalkan 50 derajat Celcius, maka dia juga menjadi kerja tidak maksimum lagi. Jadi dia mempunyai suhu maksimum dan juga suhu minimum. Nah, yang selanjutnya ada pH. Selain suhu, pH juga sangat mempengaruhi kerja enzim karena enzim ini sangat peka terhadap perubahan pH. Pada lingkungan pH yang sangat rendah, dia juga akan bekerja tidak maksimal. Tetapi pada pH yang tinggi juga, dia juga tidak akan bekerja maksimal. Nah, jadi dia bekerja pada pH yang konstan. Yang selanjutnya ada konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Nah, ini dia. Tadi Ibu bilang jika pH dan suhu suatu enzim itu sangat mempengaruhi karena dia sangat peka terhadap suhu di lingkungannya dan juga terhadap pH di lingkungannya itu. Tadi ketika 10 derajat Celcius suhu di lingkungannya, maka dia akan bekerja sangat cepat. Tetapi ketika di atasnya, ketika telah mencapai suhu maksimum, dia juga tidak akan bekerja menjadi sangat lambat ataupun tidak maksimal lagi. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Nah, jadi ketika pH, suhu enzimnya konstan dan jumlah substratnya berlebihan, maka laju reaksinya akan mengikuti jumlah banyaknya enzim yang ada. Tetapi jika pH, suhu, dan konsentrasi enzimnya tidak konstan dan konsentrasi enzimnya tidak konstan, maka reaksi yang terjadi akan mengikuti jumlah substrat. Nah, jadi berbalik. Tadi kalau dia konstan, laju reaksinya mengikuti jumlah enzim yang ada. Nah, tetapi kalau dia tidak konstan, maka laju reaksinya akan mengikuti jumlah substratnya. Yang keempat ada inhibitor. Nah, pengaruh yang terakhir adalah inhibitor. Inhibitor adalah aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal inhibitor ini. Jadi enzim itu sangat dipengaruhi oleh inhibitor karena inhibitor ini akan menghambat aktivitas enzim tersebut. Nah, inhibitor digolongkan menjadi 2, yaitu ada yang bisa bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible, ada juga yang bisa bekerja
secara balik. Nah, dia bisa balik atau reversible. Nah, oke. Nah, jadi tadi itu mengenai metabolisme, di mana metabolisme adalah suatu proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang dimana dari proses penguraian dan pembentukan ini disertai dengan adanya perubahan energi. Nah, jadi metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme adalah proses penguraian seperti respirasi sel, dan anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kimia seperti fotosintesis, kemosintesis, dan juga sintesis lemak dan protein. Nah, jadi ini minggu depan kita akan bahas tentang katabolisme dan anabolisme, tapi untuk pertemuan ini kita hanya akan membahas tentang metabolisme dan enzim saja. Jadi nanti di rumah bukunya dibaca lagi, boleh searching tentang katabolisme dan juga anabolisme. Nah, jadi seperti biasa dari penjelasan ini Ibu mau kalian membuat ringkasan apa yang telah kalian tangkap selama Ibu tadi menjelaskan. Jadi jangan seperti biasa buat di buku buku PR, kemudian seperti biasa dikumpulkan di meja Ibu, dikumpulkan kepada ketua kelasnya. Nah, jadi Ibu juga mau kalian buat kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, tugas kalian adalah mendeskripsikan tentang fungsi enzim pada proses metabolisme itu seperti apa. Nanti kalian boleh cari di Google atau sumber-sumber lain mengenai metabolisme dan juga pengaruh enzim terhadap metabolisme ini. Nah, jadi tadi itu metabolisme, di mana metabolisme ini sangat memerlukan yang namanya enzim, di mana enzim itu adalah sebagai katalis, di mana dia hanya sebagai bereaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, jadi enzim mempunyai dua fungsi, yaitu dia ketika menempel pada permukaan suatu zat, dia bisa mempercepat reaksi tersebut, dan dia juga bisa memperlambat reaksi tersebut. Nah, selain itu dia juga mempunyai fungsi untuk mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Jadi ketika terjadi banyak reaksi, enzimnya akan mengatur supaya reaksi tersebut bisa dalam untuk mempercepat proses dari suatu reaksi. Nah, jadi itu tadi dua fungsi enzim yang sangat berguna dalam metabolisme. Nah, jadi cara kerja enzim tadi ada bekerja secara spesifik, berulang-ulang dan dibutuhkan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, menurunkan energi aktivitas. Nah, jadi dalam makhluk hidup kerja enzim dijelaskan dengan dua teori. Yang pertama tadi ada teori gembok dan anak kunci atau Lock and Key teori, di mana itu merupakan seperti gembok dan kunci seperti biasa, dan juga ada teori kecocokan. Nah, sifat-sifat enzim yaitu sebagai katalisator, dia sebagai katalis mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, dan juga enzim itu suatu protein. Yang ketiga ada enzim itu khusus, dan ada enzim itu bisa bekerja bolak-balik. Nah, tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu ada suhu, pH, konsentrasi enzim, dan inhibitor. Nah, jadi inilah yang mempengaruhi kerja enzim dalam suatu reaksi. Karena tadi pH dan suhu, enzim sangat peka terhadap perubahan suhu yang terjadi. Oke. Nah, ini ada tugas. Nah, seperti biasa kalian kerjakan di buku PR dan dikumpul minggu depan. Seperti biasa ketua kelas langsung meletakkan di meja Ibu. Ini dijawab di buku PR ya.
Nah, jadi ini hanya 3 soal doang. Kalau kalian menyimak tadi pasti kalian bisa jawab. Nah, jadi oke, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Oke. Jadi jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan, dan bukunya dibaca di rumah supaya kita dalam mempelajari katabolisme dan anabolisme minggu depan bisa kita percepat karena kalian sudah membaca. Nah, oke. Jadi sekian dan ini yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan maju ke pembelajaran kita yang berikutnya. Bukunya dibaca, jangan lupa selama di rumah tetap jaga kesehatan, jangan keluar-keluar kalau memang tidak penting, mending nggak usah dulu keluar-keluar. Kalaupun harus keluar, ya pakailah masker dan ikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Nah, oke, sampai bertemu di minggu depan. Sekian dan terima kasih.